Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bu Fanima dalam matematika yang mudah dan menyenangkan. Semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, kali ini Bu Fani akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Simak penjelasan Bu Fani ya. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Fani akan menjelaskan kaidah pencacahan yang ketiga, yaitu kombinasi. Apa yang dimaksud dengan kombinasi? Jadi kombinasi R unsur dari N unsur ialah himpunan bagian R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan urutan penyusunan unsur tidak diperhatikan. Jadi coba kalian pahami perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Kalau pada permutasi, urutan penyusunan unsur adalah diperhatikan, yaitu artinya dengan kata lain memperhatikan urutan. Sedangkan pada kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Atau dengan kata lain, beberapa ciri dari permutasi biasanya mempunyai kedudukan khusus, seperti misalkan pemilihan menjadi ketua kelas, sekretaris, membersihkan bengkel, kamar mandi. Jadi biasanya ciri-ciri dari peristiwa permutasi adalah di situ dia mempunyai kedudukan, ya, atau posisi. Sedangkan pada kombinasi tidak, ya. Jadi misalkan di sini kombinasi saya lambangkan dengan K, ya. Kombinasi dari N unsur diambil R unsur adalah sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Jadi bedanya kalau pada permutasi di sini pembaginya tidak perlu dikalikan dengan R faktorial. Sedangkan pada kombinasi di sini N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Bisa dipahami? Oke, ini adalah rumus untuk kombinasi, ya. Sekarang kalian perhatikan contoh dari Bu Fani. Perhatikan contoh yang pertama, dari 20 siswa akan dipilih sebuah tim sepak bola yang terdiri atas 11 orang. Tentukan banyaknya cara dalam pemilihan tersebut. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa kombinasi. Kenapa? Karena urutan tidak diperhatikan. Yang penting di situ akan dipilih tim sepak bola yang terdiri dari 11 orang. Ya, atau dengan kata lain, peristiwa ini tidak mempunyai kedudukan yang khusus. Nah, jadi di sini kita tentukan banyaknya unsur yang tersedia berapa? 20. Akan diambil berapa unsur? Yaitu 11 unsur. Jadi di sini kombinasinya adalah 20 peristiwa kombinasi 20K11, ya. Berarti sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 11 faktorial dikalikan 11 faktorial. Akan di sini sama dengan 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 11 adalah 9 faktorial dikalikan 11 faktorial. Baik ya, kita hitung sekarang berarti akan sama dengan berapa? 20 faktorial. Ingat, notasi faktorial adalah perkalian. Mundur dan menurun ya. Oke, 20 berarti dikalikan 19, dikalikan 18, kalikan 17, kemudian dikalikan 16, dikalikan
15 dikalikan 14 dikalikan 13, kemudian dikalikan 12 dikalikan 11 faktorial ya. Jadi kita berhenti di 11 faktorial. Kenapa? Karena nanti di bawahnya ya. Ini kita ada 9 faktorial, artinya apa? 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 dikalikan 11 faktorial. 11 faktorial dibagi 11 faktorial adalah 1. Sekarang kita membagi saja ya. Agar lebih mudah, biasanya kalian memakai pembagian yang sederhana. 12 ini sama-sama dibagi 12, 1. Gitu ya. Coba kalian hitung. Kalian cocokkan hasilnya dengan Bu Fani. Hasilnya adalah 167.960. Coba kalian memakai pembagian untuk memudahkan. Ini berarti 14 sama-sama dibagi 14 nih. Ya. Kemudian kalian bisa membagi lagi. Misalkan di sini ada 15. Kemudian dengan 5 di sini dapat 3 ya. Kalian bisa membagi lagi dengan misalkan ini 18 dibagi 6, di sini dapat 3. Kalian bisa bagi lagi, ini tadi 9 ya, dibagi 9 ini, sama-sama dibagi 9. Kemudian kalian juga bisa membagi ini, 16 dibagi 8, 2. Ya. Jadi memakai cara yang sederhana, yaitu dengan membagi ya. Akhirnya ketemu 167.960. Anak-anak, Bu Fani akan memberikan contoh yang kedua. Dari 12 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 5 orang sebagai petugas ronda. Ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk? Maka yang perlu kita perhatikan dari soal ini adalah kita tentukan dulu peristiwanya. Apakah dia peristiwa permutasi atau peristiwa kombinasi. Nah, dari pemilihan orang sebagai petugas ronda, di sini urutan tidak diperhatikan atau tidak dirinci petugasnya. Ya, jadi peristiwa ini adalah merupakan peristiwa kombinasi. Ada berapa unsur yang tersedia? Unsur yang tersedia di situ adalah ada 12 orang. Akan dipilih berarti berapa orang? 5 orang. Petugas ronda. Maka di sini kita bisa buat 12K5 ya. 12 unsur yang tersedia akan dipilih 5, peristiwanya adalah kombinasi. Berarti sama dengan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 5 faktorial dikalikan 5 faktorial. Sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 5 faktorial adalah 7 faktorial dikalikan 5 faktorial. Kemudian 12 faktorial sama dengan berapa? 12 kalikan 11 kalikan 10 kalikan 9 kalikan 8 kemudian dikalikan 7 faktorial. Kita berhenti di 7. Kenapa? Karena nanti di bawahnya ada pembagi yaitu 7 faktorial. Itu ya. Tinggal 5 faktorial berarti adalah 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kemudian kalikan
Ya. Maka di sini 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1. Kita bisa menggunakan pembagian seperti biasanya agar lebih mudah. Sama-sama 12 dibagi 12, 1 gitu ya. Kemudian ini 10 dibagi dengan 10. Nah, berarti tinggal 11 dikalikan 9 dikalikan 8. Ya. Coba kamu hitung hasilnya berarti berapa? Yaitu 792. Bisa kalian pahami ya? Jadi tadi peristiwanya adalah kombinasi 12 unsur dipilih 5. Berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 5 faktorial kalikan 5 faktorial. Nah sekalian, sekarang perhatikan lagi Bu Fani beri contoh yang ketiga. Yaitu pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal yang diberikan. Ya. Berapa jenis pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan? Jadi di sini tidak ada syarat. Yang B, jika soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, ada berapa cara pemilihan soal? Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Peristiwa pada soal ini adalah peristiwa kombinasi. Kenapa? Karena urutan pengerjaan tidak diperhitungkan. Yang penting dia mengerjakan 6 soal dari 10 soal yang tersedia. Ya. Jadi jawaban yang pertama, coba kamu perhatikan. Di situ unsurnya, soalnya ada berapa? Soalnya ada 10. Mau dipilih berapa? Mau dipilih 6 soal yang harus dikerjakan. Peristiwanya adalah peristiwa kombinasi, maka di sini kita bisa menentukan yaitu 10K6. Ya. 10K6 berarti sama dengan apa? 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial dikalikan 6 faktorial, ya. Sehingga di sini sama dengan berapa? 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 6, 4 faktorial dikalikan 6 faktorial. 10 faktorial berarti 10 kalikan 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 faktorial. Kita berhenti di 6 faktorial. Kenapa? Karena nanti di sini ada pembaginya juga 6 faktorial ya. Kita ini kan 4 faktorial berapa berarti? 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 kalikan ini 6 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1 ya. Sehingga di sini kita dapatkan sama dengan kita memakai pembagian seperti biasanya ini 8 sama-sama dibagi 8 1. Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga tinggal 10 kalikan 3 kalikan 7 ya. Sama dengan berapa? 210. Nah, jadi di sini ada 10 soal, dia harus mengerjakan 6, maka pilihan soal ya yang mungkin adalah ada 210. Bisa kalian pahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Jika soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, ada berapa cara pemilihan soal? Nah, secara logika, kalau soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, nah berarti ini tidak ada pilihan, artinya 1 sampai 3 harus dikerjakan. Ya kan? Berarti kita tinggal memilih berapa soal? Kurang 3 karena 1 sampai 3 kita sudah mengerjakan. Ya, kita tinggal memilih 3 soal. Dari berapa soal? Nah, tadinya kan 10, tapi 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Berarti tinggal berapa soal sekarang? Nah, soal yang tersedia berarti di situ tinggal
7 ya. N sama dengan 7. Kemudian R-nya yang belum kita pilih berapa soal? 3. Nah, jadi sekali lagi, karena soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, ya, berarti kita tinggal memilih 3 soal yang harus kita kerjakan. Dari berapa soal? Nah, dari 7 soal yang tersisa, gitu ya. Maka di sini peristiwanya adalah kombinasi, berarti NKR ya. NKR-nya berapa? 7 unsur yang tersisa, peristiwanya kombinasi, tinggal memilih 3 soal, gitu ya. Berarti sama dengan berapa? 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Berarti sama dengan berapa? 7 faktorial. Nih, kemudian dibagi dengan 7 dikurangi 3 faktorial, 4 faktorial. Ya, kemudian dikalikan 3 faktorial. Dari sini dulu bisa kalian pahami. Nah, setelah itu kita lanjutkan ya. Kan sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 7 kalikan 6 kalikan 5 kalikan 4 faktorial. Kita berhenti di 4 faktorial karena di bawahnya ada pembagi 4 faktorial. Kemudian 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 1. Kemudian ini 6 sama-sama dibagi 6, 1 berarti tinggal 7 kali 5 adalah 35. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua gitu ya. Karena soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, maka dia harus memilih 3 soal dari 7 soal yang tersisa. Yaitu berarti ada 35 cara pemilihan soal. Oke, bisa kalian pahami? Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Fani. Saya harapkan kalian bisa memahami materi dengan baik, terus latihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Kita jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.